Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi bagi kita semuanya. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah karena pada pagi ini kita diberi nikmat sehat, diberi kesempatan dalam melaksanakan kegiatan ujian proposal tesis atas nama Muhammad Firman yang pada kesempatan ini Saudara Firman akan ini ya presentasi mengenai proposal tesis yang berjudul tinjauan yuridis terhadap syarat poligami dalam perspektif perlindungan terhadap hak istri. Baiklah, biar waktunya tidak terlalu ini molor. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Miftahul Munir, Pak Zinuddin dan juga mahasiswa karena tadi ada acara baru selesai yang semestinya di yang semestinya akan dilaksanakan setengah 10. Tapi ini mohon maaf karena acara tadi sempat molor di pertama kali. Baiklah, pada sesi ini silakan Saudara Firman untuk presentasi pokok-pokok pikiran yang ada di dalam draft proposal ini. Waktunya maksimal 10 menit ya. Silahkan jangan dibaca ya, jangan dibaca proposal ini, tapi upayakan sampaikan poin-poinnya saja. Silakan, Firman. Ya, Bapak. Terima kasih. Sebelumnya saya izin untuk share screen, Pak. Baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing utama, yakni Bapak Dr. Zainuri SHMH, dan Bapak Dr. Miftahul Munir SFilI MHum selaku pembimbing pendamping. Kemudian Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SH/SHI MHum selaku penguji pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan proposal kami yang berjudul tinjauan yuridis terhadap poligami dalam perspektif perlindungan terhadap hak istri. Meningkatnya waktu, langsung saja dalam hal ini dalam bab terdiri dari 3 bab. Yang pertama yakni bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang masalah yang kami Adapun latar belakang masalah yakni berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Serta dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam hal tersebut menentukan bahwa seorang pria atau seorang wanita memiliki lebih dari seorang istri atau seorang suami. Kemudian pada pasal 57 KUH Perdata juga menentukan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Dalam pasal di atas mengisyaratkan bahwasanya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh memiliki atau mengawini satu orang perempuan. Begitupun sebaliknya. Hal ini disebut dengan sistem perkawinan monogami yang mana tetapi pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan mengemukakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami atau istri lebih
untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini memang poligami tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, bahkan agama pun tidak pernah melarangnya. Akan tetapi poligami tersendiri diperbolehkan karena adanya kondisi tertentu dengan syarat dan ketentuan yang sangat tidak mudah. Adapun pada pasal 4 ayat 2A yang menjadi kontroversi dalam undang-undang perkawinan tersebut, dalam pasal tersebut berbunyi, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dalam hal ini, dalam undang-undang perkawinan tidak secara jelas memaparkan mengenai definisi hak seorang istri. Hanya saja dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kedudukan dan peran yang diberikan kepada laki-laki sebagai seorang suami dan perempuan sebagai seorang istri. Dengan pemaparan semua di atas, penulis bertekad mengangkat judul yakni tinjauan yuridis terhadap syarat poligami dalam perspektif perlindungan terhadap hak istri. Adapun rumusan masalah yang penulis akan gunakan yang pertama yakni apakah syarat poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri. Yang kedua, bagaimana pemenuhan hak istri yang dipoligami berdasarkan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan pokok pembahasan di atas, maka penulis sampaikan tujuan penelitian penulis yakni untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis apakah syarat poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tentang perkawinan itu telah memberikan perlindungan terhadap hak istri. Yang kedua, untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pemenuhan hak istri yang dipoligami berdasarkan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat teoritis yang penulis Adapun secara teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai bentuk kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia, khususnya ilmu hukum perkawinan, dengan fokus penelitian yakni tinjauan yuridis terhadap syarat poligami dalam perspektif perlindungan terhadap hak istri. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini yang pertama kepada pemerintah agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pemerintah setempat dalam menegakkan undang-undang perkawinan, khususnya di bidang peraturan pelaksanaan praktek poligami yang ada di Indonesia. Yang kedua kepada masyarakat. Yang kedua kepada masyarakat yakni manfaat terhadap masyarakat supaya dapat memberikan pemahaman kepada setiap suami atau kepala keluarga yang ingin melakukan praktek poligami agar mempertimbangkan. Kemudian tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka yang pertama yakni tinjauan umum tentang perkawinan. Pengertian perkawinan. Adapun juga menurut bahasa Indonesia, perkawinan itu sendiri berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis atau melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Selanjutnya pada pasal 6 kompilasi hukum Islam juga dijelaskan Ayat 1, untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan di sini sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 kami rangkum sebagai berikut dan dibedakan menjadi dua syarat, yakni syarat material dan syarat formil. Adapun syarat material di sini, syarat material adalah syarat-syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, persetujuan orang lain dan diperlukan oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Syarat ini juga dibedakan menjadi dua, yakni syarat material absolut dan syarat relatif. Yang pertama, syarat material yang absolut. Syarat-syarat tersebut adalah kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dalam perkawinan, adanya persetujuan sukarela atas bebas antara calon suami dan istri,
Yang ketiga, calon suami istri harus mempunyai batas umur minimum yang sudah ditentukan. Yang keempat, seorang wanita tidak boleh atau dapat kawin lagi sebelum melampau waktu tunggu sesudah pemutusan perkawinan sebelumnya. Yang terakhir, yakni harus ada persetujuan dari pihak ketiga. Selanjutnya, syarat-syarat material yang relatif. Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu. Yang pertama, larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dan antara kedua mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang berkawin. Yang kedua, larangan perkawinan antara mereka yang dengan putusan terbukti melakukan perzinahan. Yang ketiga, larangan perkawinan karena perkawinan terdahulu. Selanjutnya, syarat-syarat formil. Adapun syarat-syarat formil sebagai berikut. Yang pertama, tahap pemberitahuan kepada kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Yang kedua, tahap pengumuman kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Yang ketiga, tahap pelaksanaan perkawinan. Yang keempat, tahap penandatanganan akta perkawinan. Selanjutnya, tinjauan umum yang kedua yakni tinjauan umum tentang poligami. Adapun kata poligami secara etimologi berasal dari dua kata yakni poli atau polus yang artinya banyak dan gamen atau gamos yang artinya kawin atau perkawinan. Secara tidak langsung ketika kedua kata tersebut digabung yakni dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak. Sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki yang memiliki atau mengawini beberapa perempuan sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Poligami tersebut merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak suami mengawini beberapa lebih daripada satu orang istri dalam waktu yang bersamaan. Poligami memang merupakan denah perbincangan dalam keluarga yang tiada habisnya. Istilah poligami ini tidak asing lagi untuk diperbincangkan, namun dalam hal sebab salah satu yang penting yaitu penerapan konsep keadilan. Selanjutnya, yakni poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun Undang-Undang Perkawinan menggarisbawahi praktek poligami sebagai perilaku yang tidak mudah untuk ditunaikan. Mengingat dalam pasal 3 ayat 1 menentukan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut juga menjelaskan pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut, disebutkan dalam pasal 40 bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Yang pertama, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Yang kedua, pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang ketiga yakni perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun juga disebutkan dalam pasal 57 bahwasanya pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian selanjutnya yakni hak-hak istri menurut perundang-undangan di Indonesia. Secara umum, terdapat beberapa definisi berkaitan dengan hak dan kewajiban secara umum. Menurut Kaberten, hak
merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terdapat yang lain atau terhadap masyarakat. Sementara menurut Theo Whitchurch, dalam arti luas, hak adalah berupa undangan, yakni panggilan rasa kemurahan hati, belas kasihan, dan sebagainya. Sistem yang berdasarkan patriarki ini, menurut Budi Munawar, biasanya mengasingkan perempuan di rumah. Dengan hal ini, laki-laki lebih bisa menguasai perempuan, sedangkan kedudukan perempuan di sektor domestik menjadikan perempuan tidak mandiri secara ekonomis dan tergantung secara psikologis. Kadang-kadang sistem patriarki ini membolehkan perempuan aktif di dunia politik, tetapi dengan satu catatan ideologis, jangan melupakan kodrat sebagai perempuan yang mengurus anak, suami, dan keluarga. Lemahnya kedudukan perempuan tersebut di hadapan laki-laki disebabkan oleh hubungan jenis kelamin yang tidak seimbang antara suami dan istri. Oleh sebagian masyarakat dan ajaran agama, suami diberi hak yang besar karena suami mempunyai kedudukan lebih tinggi. Ia adalah pemimpin dan pemberi nafkah bagi seorang istri. Ketidakseimbangan hubungan ini kemudian juga dikuatkan oleh pasal 31 dan sampai pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Hal di atas menyebabkan munculnya superioritas suami atas istri dalam posisi ketergantungan tersebut, khususnya dari segi ekonomi, kekerasan berdasarkan jenis kelamin atau gender yang sangat mudah terjadi. Selanjutnya bab 3 yakni metodologi penelitian. Yang pertama yakni tipe penelitian. Dalam hal ini penulis memutuskan untuk menentukan untuk memakai penelitian normatif. Yang mana penelitian normatif itu sendiri merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian hukum dengan penelitian objek normatif dalam perspektif internal dengan objek penelitiannya yakni norma hukum. Yang mana norma hukum itu sendiri di sisi lain penelitian memberikan argumentasi yuridis tentang adanya kekosongan hukum, litmen in hitreh, kekaburan hukum, pagenorm, dan konflik norma atau antinomi. Selanjutnya pendekatan masalah. Penulis menggunakan dua pendekatan masalah. Yang pertama pendekatan perundang-undangan atau strategic approach. Yang kedua pendekatan konsep atau conceptual approach. Selanjutnya sumber bahan hukum. Di sini sumber bahan hukum penulis bedakan menjadi tiga, yakni bahan hukum primer yang di dalamnya berisikan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Dan yang terakhir merupakan kompilasi hukum Islam. Kemudian bahan hukum sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa hasil penelitian dari penelitian sebelumnya layaknya buku, jurnal, tesis, diktat, dan karya pakar hukum lainnya. Yang ketiga yakni bahan hukum tersier. Dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia online dan beberapa buku yang menjelaskan tentang pernikahan dan poligami. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun studi kepustakaan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan dalam mendapatkan data dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Misalnya, undang-undang, buku, tesis, kamus, dan beberapa sumber yang diambil daripada internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang diambil. Kemudian dianalisis sampai mendapatkan sumber kebenaran yang digunakan untuk membahas
dari permasalahan tersebut. Selanjutnya yakni teknik pengolahan bahan hukum. Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan, maka sumber bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pengolahan bahan hukum dalam bentuk uraian kalimat dan penjelasan data secara menyeluruh yang akan memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang dianalisis. Kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif, yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Lalu dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif, yakni menganalisis permasalahan dari yang umum ke yang khusus. Selanjutnya yakni analisis bahan hukum. Hal ini merupakan cara yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap bahan hukum yang sudah diolah melalui teknik interpretasi bahan hukum yang sesuai dengan penelitian normatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi komparatif atau perbandingan hukum yang menganalisis bahan hukum. Karena dalam hal ini fokus penelitian penulis yakni menganalisis tinjauan yuridis terhadap syarat poligami dalam perspektif perlindungan terhadap hak istri. Yang terakhir yakni pertanggungjawaban sistematika. Sistematika penulisan pada proposal tesis ini ada 3 bab, yakni yang pertama bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua yakni kajian pustaka yang menjelaskan tentang kepustakaan pada judul tesis, yakni pada judul proposal tesis yakni tinjauan yuridis terhadap syarat poligami dalam perspektif perlindungan terhadap hak istri. Yang ketiga yakni berisikan tentang metodologi penelitian yang akan dipakai dalam penelitian tesis ini, yakni tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, kumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, sampai pertanggungjawaban sistematika. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih terhadap Bapak Zainuddin, Bapak Zainuri, dan Bapak Miftahul Munir. Selanjutnya kami berikan kepada Bapak Zainuri, SHMH. Oke ya, Saudara Firman sudah presentasi terkait dengan pokok-pokok yang ada di dalam draft proposal ini. Nah, selanjutnya memasuki sesi untuk ini ya, ujian ya, ataupun sharing mengenai draft proposal ini untuk langkah berikutnya seperti apa. Apakah nanti kira-kira ada ini ya masukan dari para penguji ataupun ada permintaan konfirmasi kepada Saudara Firman, silakan nanti ditanggapi dengan baik ya Saudara Firman ya, dan siapkan alat tulis Saudara untuk mencatat apa yang disampaikan oleh para penguji ya Firman ya. Siap, Pak. Oke, pertama saya berikan waktu kepada Pak Miftahul Munir. Pak Dr. Miftahul Munir, silakan Pak. Baik, selamat pagi. Terima Ya. kasih Bapak Dr. Zainudin atas waktunya. Suara saya terdengar jelas tidak ya? Suaranya agak remang-remang Pak Miftah. Oh, baik, baik. Bentar, saya coba pakai ini yang manual saya. Masih remang-remang, Pak? Halo. Halo, ya? Masih belum jelas? Ya, lumayan jelas sudah Pak Miftah. Baik. Ini Pak Miftah di mana posisi? Di Jogja atau di Saya di luar Jogja? Surabaya ini. Oh, Surabaya ya? Iya. Coba saya ganti ini dulu aja nih. Iya, oke, lanjut Pak Miftah. Yuk. Ya. Terdengar nggak, Mas Firman? Jelas nggak? Iya Bapak, terdengar Bapak. Oh, siap. Terima kasih, selamat kepada Firman sudah nyampe tesisnya yang di tahap ini. Saya hanya beri konfirmasi Mas Firman. Mohon izin Pak Zainudin.
Menurut Mas Firman, seperti apa pengertian adil dalam Islam dan yuridis kenegaraan kita? Menurut Mas Firman, pengertiannya seperti apa? Halo? Pengertian adil ya, Bapak. Ya, betul. Sudah bisa saya jawab, Bapak? Iya. Baik, Bapak. Menurut saya, adil itu merupakan sebuah sikap yang memberikan kesamarataan hak kepada orang lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan, Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, tadi disebutkan dalam undang-undang di sini di kasus ini disebutkan di pasal ini bahwa pada pasal 4 ayat 2 nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan bisa mengizinkan ya apabila syaratnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Benar. Kemudian istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat dicegah. Nomor 3, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian kenapa saya tanya adil? Karena Mas Firman menyatakan surat An-Nisa ayat 3. Kenapa saya menyatakan? Kemudian disebutkan juga pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pengadilan tidak dapat memberikan izin kepada suami dan orang apabila boleh ya maksud saya boleh apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Mas Firman, siapa saja orang yang bersangkutan tersebut? Apakah hanya ini atau juga anak yang telah cukup umur untuk mempertimbangkan tentang poligami seorang ayah apabila kemudian berdampak kepada anak tersebut? Silahkan Mas Firman. Baik, Bapak. Terima kasih. Menurut saya orang-orang yang bersangkutan dalam pasal tersebut merupakan yakni seorang istri tentunya dan seorang anak yang sudah cukup umur untuk melaksanakan anak yang sudah cukup umur dan sudah paham tentang hak dan kewajibannya, Bapak. Karena poligami tersebut juga mengakibatkan atau menjadikan atau berakibat kepada anak yang atau berakibat kepada anaknya juga, Pak. Praktik poligami tersebut juga berakibat kepada anaknya. Secara langsung pasti berakibat kepada anaknya, Bapak. Jadi pihak-pihak yang bersangkutan tersebut, anak tersebut dapat dikategorikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan tadi itu, Bapak. Baik, Mas Firman. Nah, jika misalnya, ini kan dasar tesis ini mengacu pada izin izin yang diberikan oleh pelanggan. Iya, Bapak. Terhadap seseorang yang kemudian meminta izin. Apakah kemudian di pengadilan tersebut juga tidak menyertakan bukti-bukti istrinya tidak kemudian sehat, tidak menjalankan kewajiban, kemudian tidak dapat melahirkan? Apakah ada bukti itu? Dasar dari surat izin memberi poligami itu, Mas Firman? Menemukan itu, Mas Firman? Jika pengalaman yang saya pernah baca kemarin, Bapak, karena sebelum judul ini saya ambil, kemarin saya
ajukan judul yang ada studi kasusnya, yakni studi putusan itu Bapak, sebelum ini Bapak. Baik. Ya, dalam studi putusan tersebut Bapak, buktinya itu yakni pengakuan atau pengakuan sukarela yang dilakukan oleh istrinya Bapak. Berarti istri yang pertama mengizinkan ya. Iya, pengakuan secara sukarela, pengakuan Ya. di depan pengadilan. Bahwasanya Oleh istri tersebut siap untuk dipoligami. Baik. Berarti secara hukum yuridis tidak ada masalah gitu ya. Benar Bapak. Karena kemudian istri mengizinkan kalau kemudian tidak terpenuhi dari pasal 4 ayat 2 nomor 1, berarti ini bermasalah izinnya ya. Kemudian bisa diperbolehkan pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Nah, kemudian yang saya tanyakan, masalahnya di mana kemudian ini Firman Abdullah? Iya Bapak. Ya, silakan Mas. Masalahnya terletak pada pasal 4 ayat 2A Bapak. Yang mana di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwasanya istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Yang mana fokus penelitian saya arahkan kepada syarat-syarat daripada poligaminya itu tersendiri Bapak. Maksudnya kewajiban yang seperti apa? Kewajiban yang seperti apa yang diminta oleh pengadilan? Karena dalam pasal tersebut tabu Bapak, atau tidak mengatur secara jelas bagaimana kewajiban seorang istri. Jadi dalam hal ini pasal tersebut memberikan celah kepada seorang suami untuk mengajukan atau menikah lagi atau poligami Bapak. Apakah dalam putusan izin itu memang istri masing dia tidak dapat memenuhi kewajibannya, salah satu kewajibannya. Kurang jelas si Bapak? istri memberikan izin kepada suami karena dia sebagai istri mungkin ada beberapa kewajiban sebagai istri yang tapi ada satu atau dua yang tidak bisa dipenuhi. Maksudnya Mas Firman ini mempertanyakan itu. Iya benar Bapak. Mempertanyakan kewajiban yang seperti apa yang dituntut oleh undang-undang perkawinan tersebut Bapak, maksudnya. Terima kasih kepada Bapak Zainuri, Bapak Dr. Zainuri. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Zainuri sebagai ketua sidang. Ya, terima kasih Pak Dr. Miftahul Munir ya atas hal-hal yang sudah disampaikan pada kesempatan ini kepada Saudara Firman. Selanjutnya silakan saya berikan kesempatan waktunya kepada Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, SH, SI, MHum. Silakan Pak. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Zainuri dan juga kepada yang terhormat Bapak Dr. Miftahul Munir. Suara saya didengar baik, Mas Firman ya? Ya, jelas Bapak. Jelas ya? Ya. Saya ada beberapa hal yang perlu saya mintakan konfirmasi dan juga tanggapan ya. Dari judulnya Mas Firman. Ya Bapak. Ini fokus kajiannya pada syarat formilnya apa syarat materialnya, Mas? Yang dipermasalahkan itu syarat formilnya apa syarat materialnya? Baik, tunggu Pak. Kan begini Mas ya, jadi di dalam Undang-Undang Perkawinan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan itu sudah diatur tentang syarat
dibolehkannya poligami. Perkawinan kita itu kan menganut asas monogami terbuka, ya. Jadi pada asasnya monogami, ya. Tapi itu bersifat terbuka dengan syarat-syarat yang ketat, gitu loh. Dengan syarat-syarat ketat, monogami itu bisa bisa terbuka, gitu. Sehingga dimungkinkan untuk mengajukan permohonan melakukan poligami dengan syarat-syarat yang ketat itu. Nah, pertanyaan saya, yang dipermasalahkan dalam norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu norma yang mengatur syarat materialnya apa syarat formilnya? Syarat materialnya, Bapak. Nah, Syarat materialnya, Bapak. syarat materialnya ya. Yang dipermasalahkan itu syarat materialnya, maksudnya ya. Iya, Bapak. Syarat materialnya, Bapak. Syarat yang ada 3 itu, Bapak. Yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 4A yang berbunyi istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, Bapak. Itu syarat materialnya yang dipermasalahkan karena alasan itu ya, istri tidak bisa menjalankan. Iya, Bapak. Seorang istri. Maksudnya, Bapak, Tidak kewajiban bisa setiap menjalankan haknya sebagai istri, maksudnya. Itu ya. yang salah satunya yang dipermasalahkan itu ya. Iya, Bapak, dalam proposal tesis ini. Oke. Itu dianggap samar atau gimana, Mas? Norma itu. Samar, Bapak. Maksudnya di sini tidak diatur secara jelas tentang bagaimana kewajiban seorang istri itu, Bapak. Sehingga memberikan celah kepada seorang suami, Bapak, untuk melaksanakan poligami. Karena, iya, Bapak. Oke. Jadi yang dipermasalahkan itu adalah syarat formilnya, syarat materialnya terkait syarat seorang istri tidak lagi bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Itu kan fokusnya di situ ya. Iya, Bapak. Oke. Nah, itu Mas. Oke, yang itu dulu satu yang pertama ya. Pertama. Jadi ini fokus ke syarat material itu ya. Kemudian yang kedua, Mas. Yang kedua, eh, ini perspektifnya perlindungan terhadap hak istri, benar ya? Iya, Bapak. Nah, saya ingin tahu, Mas, yang dimaksud perlindungan terhadap hak istri itu ada nggak konsepnya atau bahkan ada nggak teorinya? Kita mau analisis tentang syarat material tadi yang dianggap bermasalah itu. Perspektifnya perlindungan hak terhadap istri itu ada nggak konsepnya? Atau jangan-jangan suka-sukanya istri gitu menilai? Ada nggak konsep tentang itu, tentang perlindungan hak istri itu? Nanti kami arahkan kepada perlindungan terhadap hak istri yang diatur oleh undang-undang, Bapak. Nah, iya. Makanya saya minta konfirmasi, Mas. Ini perspektifnya kan perlindungan terhadap hak istri. Nah, yang dimaksud perlindungan terhadap hak istri ini kan harus jelas konsepnya, Mas. Iya, Bapak. Syukur-syukur kalau ada teorinya, teori yang mengatur tentang ini. Nah, saya khawatir ini nggak jelas konsepnya. Khawatir ini perspektifnya hak istri menurut versinya istri gitu loh, kaum istri gitu loh, maksud saya. Kan? Kalau di undang-undang itu kan juga abstrak, Mas. Iya, Artinya Bapak. samar-samar juga gitu loh. Maksud saya, ini harus jelas konsepnya. Kalau mau dijadikan perspektif, ini harus jelas konsepnya. Ya, kerangkanya bagaimana, konsepnya bagaimana. Jangan sampai nanti orang memahaminya, wah, kalau perspektifnya perlindungan terhadap hak istri, berarti itu nanti menurut istrinya kan. Gitu nanti kan, menurut istrinya kan. Ya. Nah, khawatir nanti begitu, Mas. Makanya harus jelas konsepnya di dalam penelitian tesis ini. Maksud saya begitu, Mas.
Begini Sampai Bapak, sudah, ya, sampai sudah baca-baca penelitian sebelumnya ya tentang ini ya. iya ada beberapa Bapak. Ada Ada beberapa. beberapa jurnal yang saya sudah baca. Sampean juga baca disertasinya Wahid, dok, kalau nggak salah Wahid. Itu ada teman saya, Dokter Wahid Wahid itu juga menganalisis tentang berbagai persyaratan tentang poligami, bukan hanya yang material tapi yang formil juga. Dr. Wahidullah ya Bapak? Ya, di disertasinya dia membahas tuntas tentang persyaratan poligami, baik yang material maupun yang formil. Siap Bapak. Nah, nanti saya coba bantu menghubungkan kalau perlu sama beliaunya atau bisa akses disertasinya. Itu kalau nggak salah dipublish di repositorinya Sultan Agung. Ya. Sultan Agung, Universitas Sultan Agung itu. Itu kalau nggak salah saya ingat karena saya pernah diajak diskusi tentang persyaratan poligami itu. Siap Bapak. Oke, itu yang kedua, Mas. Ya. Kemudian yang ketiga, eh, ini pendekatannya normatif ya, pendekatannya undang-undang saja ya, Mas. Undang-undang Undang-undang dengan dan, konsep. nah itu maksud saya, itu kan ada konsepnya kan. Ya. Jadi ya maksud saya itu. Nah, tapi Mas, sampean di metode analisisnya itu kalau nggak salah perbandingan ya. Tadi saya dengar, benar nggak? Interpretasi, iya Bapak. Iya kan? Yang ya maksud saya begini, yang diperbandingkan itu apanya? Pendekatannya nggak ada pendekatan perbandingan loh Mas di sini. Pendekatannya nggak ada pendekatan perbandingan. Terus yang mau diperbandingkan apa itu? Anunya. Itu coba dipertimbangkan itu. Sampean metode metode analisisnya itu, ya interpretasinya itu bersifat komparatif. Iya kan? Saya baca itu. Ya kan? Pendekatannya ternyata nggak komparatif juga. Ya. Ya Bapak. Coba nanti Nanti dipertimbangkan lagi ya tentang itu ya. Rencananya kalau komparatif itu mau gimana Mas? Perbandingannya tuh, maksudnya apa yang diperbandingkan tuh? kemarin begini Bapak. Itu saya kan sempat mau meneliti dalam dua perspektif maksudnya Pak. Dalam perspektif Islam dan undang-undang. Tapi dengan pembimbing diarahkan kepada undang-undang saja. Begitu. Awalnya kemarin saya seperti itu, Pak. Jadi itu salah mungkin, Bapak. Belum diperbaiki. Ya nanti bisa didiskusikan lagi ya sama bapak-bapak yang dosen pembimbing ya. Ya, Bapak. Eh, kemudian, tapi kalau rumusan masalahnya saya senang yang pertama itu, Mas. Ya, coba dibuka di rumusan masalah pertama itu. Di slide, Bapak. Ya, nggak usah dibuka, dibaca saja. Oh, ya, Bapak. Yang pertama, rumusan masalahnya, apakah syarat poligami yang terdapat di dalam undang-undang perkawinan itu telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri? Nah, itu pertanyaan itu bagus itu. Kalau sampean bisa menjawab, itu sampean kan mau menguji pasal-pasal yang mengatur tentang itu. Sudah bisa nggak memberikan perlindungan itu? Iya kan? Ya, Bapak. Nah, sampean kalau bisa serius menemukan jawabannya, itu penelitian ini bagus. Ya, jadi sampean punya kesempatan untuk menguji sejumlah pasal atau pasal yang mengatur tentang syarat poligami, terutama yang syarat formil tadi. Ya, syarat formil tadi itu kan sudah diatur. Syarat material tadi kan diatur. Itu cukup memberikan perlindungan hukum nggak sama istri? Iya kan? Cuman sayangnya gini, Mas. Itu kalau normatif ya. Terus kita bisa tahu apa yang dirasakan istri itu, Mas. Kalau misalnya ya, kalau misalnya tidak ada, paling tidak ada pendekatan-pendekatan kasusnya misalnya, ya kan? Kan kita ini kan abstrak juga ya. Apa sih yang dirasakan istri itu tentang hak-haknya itu? Ya. Kenapa dia merasa keberatan dengan bolehnya poligami itu kan? Ya, gitu loh maksud saya. Saya kira
patut juga dipertimbangkan itu gimana caranya itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh seorang istri gitu ya. Itu Mas. Saya kira itu sementara dari saya. Kalau nanti ada yang disampaikan, ada hal lain yang perlu disampaikan nanti menyusul. Siap, Saya Bapak. kembalikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Zainuri. Ya, terima kasih Pak Zainuddin ya atas hal-hal yang sudah disampaikan kepada saudara. Suaranya kecil, Pak Ya, Zainuri. bisa dengar suara saya? Kecil, Bapak. Bisa tapi kecil, Bapak. Tapi suaranya kecil. Ya, gimana? Bisa dengar? Iya, bisa, Bapak. Jelas. Jelas Bisa, ya? jelas sudah. Apa masih Jelas kecil? dan Jelas sudah, Bapak. jelas dan merdu sekali suaranya. Ya, terima kasih Pak Zainuddin ya atas masukan-masukan dan hal-hal yang disampaikan kepada saudara Firman ya. Oke ya, saudara Firman ya. Coba saya gini aja Firman. Firman sudah baca PP nomor 9 tahun 1975 Iya, Bapak. Tentang tentang pelaksanaannya. pelaksanaan undang-undang perkawinan itu. Iya, Bapak. Di sana kan juga diatur ya terkait dengan ini, dengan hak-hak suami, kewajiban suami, hak istri, kewajiban istri itu sudah diatur ya. Iya, Bapak. Dalam Sudah undang dalam sudah undang dibaca itu. Iya, Bapak. Nah, terus dari beberapa hal itu, apakah isi PP itu ini ya terkait dengan judulnya ini masih belum ini ya, masih belum ditemukan. Kira-kira gimana? Belum, Bapak. Seperti yang sudah di Undang-Undang Perkawinan juga ada, Bapak, yang menyinggung tentang hak dan kewajiban seorang istri, yakni dalam pasal 30 sampai pasal 36, Bapak. Di sana hanya menyebutkan eh, bahwasanya itu istri wajib saling mencintai dan menghormati, hanya seperti itu, Bapak. Gambaran-gambaran seperti itu. Iya. Nah, maksud saya gini, Firman. Di dalam ini ya, PP-nya, di dalam PP-nya ini apakah betul-betul itu tidak ada apa yang disampaikan oleh saudara Firman? Maksud saya ini apa ya, mumpung ini masih awal, Iya, takutnya Bapak. besok ketika Anda sudah melangkah lebih jauh, ternyata di PP-nya itu sudah diatur. Nah, ini kan menjadi apa? Menjadi rencana penulisan saudara kan bisa ini bisa tidak bisa lanjut nanti gitu. Iya, Bapak. Nah, coba itu di anu lagi ya, dibaca lagi karena di dalam proposal ini saudara belum ini ya, belum menguraikan secara ini ya, secara lebih rinci terkait PP yang tadi saya sebutkan, PP nomor 9 tahun 1975 itu. Iya, Ini Bapak. masih belum ini belum diuraikan secara detail. Yang ada saudara hanya mengupas terkait dengan KUH Perdata. Nah, dan KUHP ini apa anunya, Firman? Kaitannya KUHP itu dengan ini. Acara perdata ya, Bapak. KUHP. Yang mana, Bapak? Di mana? Halaman berapa, Bapak? Halaman 2 di latar belakang itu Iya, Bapak. ada KUH Perdata, ada KUHP dan KUHP. Kira-kira Oh, ini nyambungnya di mana? itu, Bapak. Ada di maksudnya itu KUHP itu, Bapak. Itu kutipan, Bapak. Kutipannya buku itu saya mempunyai buku ini, Bapak. Punya buku Oh, dalam satu satu bukunya itu berisikan tentang KUH pidana semuanya, Bapak. gitu. Ya, saya kira ini apa kamu itu ada kaitannya dengan KUH pidana Ya, maupun KUHP gitu. ya, Bapak. Nah, coba ini saran saya nanti saudara itu di apa ya diperinci lagi terkait
pelaksanaan dari PP itu gitu. Maksud saya itu antisipasi. Takutnya di kemudian hari saudara itu apa yang Anda tulis itu sudah ternyata BP-nya itu sudah mengatur gitu. Siap, Bapak. Ya. Nah, termasuk ini ya, mungkin secara redaksionalnya saja ya. Ini judulnya ini mungkin lebih di apa ya, dipermak lagi yang lebih menarik lah ya. Kalau tinjauan yuridis itu ranahnya S1 gitu. Ya, Ini Bapak. tesis ini. Masa cuma nulisnya tinjauan yuridis gitu. Siap, Bapak. Makanya tadi oleh Pak Miftah maupun Pak Zainuddin itu tadi disinggung. Kira-kira ada konsep nanti yang mengarah ke sana, termasuk teori-teori yang disampaikan oleh Bapak Miftah tadi maupun Pak Zainuddin tadi ya. Nah ini kaitannya juga kalau saya lihat judulnya ini. Coba lebih inilah, lebih yang mengarah kepada apa ya, tulisan yang lebih berbobot gitu. Kalau cuma tinjauan yuridis, ini ranahnya S1 gitu. Iya, Bapak. Ya, Iya, Bapak. nah oke. Nah, termasuk tadi di dalam metodenya itu, saya hanya menegaskan saja ya, apa betul saudara nanti mau perbandingan? Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Zainuddin. Tulis Siap, lagi Bapak. lah. Saya kira itu dari saya ya. Nanti selebihnya bisa ini bisa di luar forum ini karena Siap, saya Bapak. selaku pembimbing utama. Jadi saya ini harus ini ya banyak hal yang perlu didiskusikan dengan saudara Firman Siap, Bapak. karena mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Miftahul Munir tadi ya. Itu tadi kan Pak Miftahul Munir itu tadi kalau saya menyimak itu ini tidak ada ini ya, tidak ada, di dalam pengaturan ini tidak ada permasalahan gitu tadi Pak Miftahul Munir bilangnya gitu. Nah ini silahkan nanti saudara harus bekerja keras lagi untuk mengungkap apa yang disampaikan oleh Pak Miftahul Munir. Pak Miftahul Munir itu kan juga pembimbing ya. Siap. Ya, masih bergabung ya Pak Miftahul Munir? Saya Pak Zainuri masih Ya, bergabung. ya, ya silakan nanti yang Pak Miftahul Munir tadi itu sampaikan ini bisa di cross check lagi di luar forum ini ya Pak Miftah ya. Karena Pak Miftah juga sebagai pembimbing tentunya Baik. untuk inilah. Ya. Oke, saya kira itu mungkin ada tambahan dari Pak Miftah maupun Pak Zainuddin. Saya cukup Pak Zainuri. Tadi sudah banyak ditambahkan juga oleh Pak Zainuddin. Dari saya cukup. Mungkin Oke. nanti di luar forum Ya, ini ya, bisa ya. kita diskusikan. Terima kasih Pak Ya, Dr. Zainuri. ya sama-sama Pak Miftah. Pak Zainuddin mungkin ada tambahan? Cukup, saya juga cukup. Nanti Firman juga bisa diskusi sama saya, Mas Firman. Saya Siap, banyak Bapak. tulisan-tulisan penelitian tentang perkawinan, Mas Firman. Ya. Siap, Pak. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Siap, Terima Pak. kasih, Pak Zainuri. Ya oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir, Pak Dr. Muhammad Zainuddin, dan Saudara Firman yang telah presentasi. Saya kira cukup untuk ini ya evaluasi terhadap draft proposal tesis Saudara Firman. Dan tentunya Firman apa yang disampaikan oleh para penguji itu tadi itu direnungkan lagi dan perlu ada tindakan ya, bukan hanya direnungkan tapi ada tindakan gitu supaya ada ada progres dalam perbaikan proposal ini. Siap, Bapak. Ya, saya kira cukup. Terima kasih kepada para penguji yang telah berkenan bergabung melalui Zoom ini. Selebihnya saya kembalikan kepada panitia yang ada di program Pascasarjana Magister Hukum. Segera dari saya cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dari panitia ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan. Kalau tidak ada, saya sudah selesai ini.